Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary, guru kelas 5 di SDN Pondokopi 02. Saya merupakan mahasiswa semester 3 UT UPPJJ Jakarta. Jangan ribut ya. Setelah membaca artikel ilmiah dalam materi pengayaan sesi 9, pendapat dari Choi dan Jang tahun 2021 mengemukakan bahwa beberapa masalah pendidikan di negara-negara OECD seperti ketimpangan hasil belajar akibat latar belakang sosial ekonomi, rendahnya mobilitas sosial antar generasi, dan akses pendidikan yang tidak merata juga terjadi di sekolah saya meskipun dalam konteks yang berbeda. Untuk persamaannya, yang pertama adalah seperti diungkapkan oleh Choi dan Jang tahun 2021, ketimpangan pendidikan yang berpangkal pada status sosial ekonomi orang tua juga terjadi di lingkungan sekolah saya. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu cenderung mengalami kesulitan seperti mengakses sumber belajar tambahan seperti les privat ataupun perangkat digital. Dan yang kedua adalah ketimpangan ini berdampak pada kesenjangan capaian belajar antara siswa, terutama dalam kemampuan literasi dan numerasi. Terdapat juga dua perbedaan. Yang pertama adalah di negara maju seperti Belanda atau Jepang, intervensi kebijakan dilakukan melalui pemberian subsidi pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Sementara di Indonesia, program bantuan masih fokus pada akses yang dasar, seperti PIP, dan BOS, belum optimal pada peningkatan mutu pembelajaran secara menyeluruh. Dan yang kedua adalah negara maju lebih dulu menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang berbasis data. Sedangkan di sekolah kami masih terbatas pada asesmen internal dan ujian nasional berbasis sampel. Pada artikel pengayaan sesi 9.1, negara-negara OECD menerapkan 5 strategis kebijakan utama untuk mengatasi ketimpangan pendidikan, yaitu yang pertama, mengatasi ketimpangan di sekolah dasar, yang kedua, reformasi bantuan mahasiswa di perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah penaklukan terhadap keragaman imigran, yang keempat, legislasi yang menjamin hak pendidikan yang adil, dan yang terakhir, yang kelima, perlindungan perempuan di pasar kerja. Keterkaitan dengan modul 7 MPDR 5302 sangat kuat. Kenapa saya berbicara seperti itu? Modul 7 menekankan bahwa negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Jerman mampu mengintegrasikan equity dan excellence melalui kebijakan sistemik seperti standar kurikulum nasional yang fleksibel, dan yang kedua, sistem pengembangan profesional guru, dan yang ketiga, dukungan sosial dan pendidikan bagi siswa dari kelompok rentan. Modul ini juga menyoroti bahwa negara-negara tersebut menggunakan hasil PISA untuk mengkaji dan memperbaiki kebijakan pendidikan mereka. Ini sejalan dengan temuan artikel bahwa PISA berperan besar dalam mendorong reformasi di Jepang dan Korea. Sistem pendidikan Jepang berdasarkan materi pengayaan sesi 9.2 menunjukkan keberhasilan melalui implementasi kurikulum bernama Course of Study yang direvisi secara berkala untuk menjawab tantangan global dan hasil PISA. Menurut Nakayasu 2016, kebijakan kurikulum Jepang yang direvisi tahun 2008 sampai dengan 2009 secara eksplisit ditunjukkan untuk meningkatkan skor PISA dengan menanamkan key kompetisi seperti kemampuan berpikir kritis,
membuat keputusan dan mengekspresikan diri. Padahal negara Jepang sangat memperhatikan hasil PISA dan menjadikannya acuan utama dalam reformasi pendidikan. Ciri khas kurikulum Jepang antara lain, Zest for Life. Sebagai tujuan utama adalah mengembangkan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, moralitas, dan kesehatan fisik. Yang kedua, penekanan pada kegiatan pembelajaran lintas disiplin seperti period for integrated study yang mendorong siswa berpikir mandiri dan reflektif. Dan yang ketiga, penambahan pelajaran bahasa asing sejak sekolah dasar, pendidikan karakter dan pendidikan berbasis pengalaman, experiential learning. Hasilnya adalah dalam PISA 2012, Jepang mencatat prestasi luar biasa. Peringkat 1 untuk sains, peringkat 1 untuk membaca, dan peringkat 2 untuk matematika dari 34 negara OECD. Berdasarkan hasil kajian terhadap materi pengayaan sesi 9.1 dan 9.2 serta penerapan di lingkungan sekolah SDN Pondok Kopi 02 Jakarta Timur, dapat saya simpulkan bahwa masalah pendidikan seperti ketimpangan hasil belajar akibat dari latar belakang sosial ekonomi tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di Indonesia. Meskipun dalam konteks dan skala yang berbeda, negara-negara OECD mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan kebijakan yang holistik, seperti reformasi hukum, penguatan peran negara dalam menjamin kesetaraan pendidikan, serta pemberdayaan sekolah dan guru. Sinergi ini sejalan dengan materi pada modul MPDR 5302 yang menekankan pentingnya integrasi antara kualitas, excellence, dan pemerataan, equity, dan dalam sistem pendidikan dasar. Sistem pendidikan di Jepang menjadi contoh nyata keberhasilan integrasi tersebut melalui kurikulum nasional Course of Study dan konsep pendidikan Z for Life. Jepang menanamkan keterampilan abad 21 yang mendorong capaian tinggi dalam asesmen internasional seperti PISA. Pemerintah Jepang menunjukkan komitmen serius terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui pembaruan kurikulum, penguatan karakter, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan kepedulian terhadap kebutuhan peserta didik.